iki Pak Jokowi kabeh. Oh, Pilpres iki. oh semua sing bandane. Ya bisa dibilang biayanya ya di Pak Jokowi dari pihaknya Gibran. Iya. Tapi dengan Sehingga kesannya Pak Prabowo itu kesan yang tersirat itu kesannya oke, gue gak masalah lo jadi wakil gue. Ya, tapi bayarin dong, kan? oke. Dua-duanya sama-sama punya bargaining. Satu anaknya Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo memanfaatkan itu. Bayarin dong. Daripada berdarah-darah, tapi perjalanan 1-2 tahun diganggu, ya mending lo aja yang bayar kebutuhan kampanye. Jadi keren. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat Awi Kartapati. Seperti apa yang dituturkan oleh sahabat saya tadi, dan sekali lagi saya tidak akan membuka siapa sahabat saya tadi atau identitasnya. Tapi yang pasti, sahabat saya tadi sudah dihapus namanya dari sebuah institusi yang strategis yang ada di Indonesia ini. Nah, kita kembali kepada pembicaraan di awal tadi. Apakah akhirnya Prabowo ini berhutang politik kepada Gibran yang arahnya kepada bapaknya Jokowi? Mari kita lanjut. Enggak ya? Ada politik hutang. Ya kan sudah jadi kan? Si Samsul kan? Saya selama tujuannya itu tidak menyimpang dari garis-garis besar amanah rakyat, yo gak ada istilah hutang itu. Ya. Tapi kalau sudah dalam rule-nya sama-sama punya semangat untuk Kepentingan rakyat. menjunjung tinggi amanah rakyat, nah ketika berubah haluan yaitu ya dianggap hutang. Oh ya gitu ya. Tapi kalau keluar dari jalur amanah rakyat secara terselubung ya, terus kemudian pecah kongsi, ya nggak ada hutang lah. Ya itu kan tetap. Jalur dan tujuanmu sudah beda dengan jalur saya. Ya. Jadi maksudnya seperti itu. Kali ini memang yang dipahami masyarakat kan adalah hutang politik itu adalah balas budi kan. Seperti para pengamat-pengamat hari ini kan, yang mengatakan bahwa di kabinet Prabowo itu kabinet gemuk. Dari mulai si A direkrut, si B direkrut, gitu. Dari berbagai lintas partai atau koalisi partai direkrut. Di situ ada menteri, wamen, ada staf sus, dan ya pokoknya intinya pemborosan anggaran negara yang mereka katakan ini kan. Nah, hutang politik itu seperti itu. Padahal dimaksud sahabat saya tadi, tidak ada tuh hutang politik. Prinsip Prabowo tidak ada. Prinsip tidak bisa seperti itu. Atau nggak ada kamus yang namanya balas budi secara politik ya. Nggak ada. Meskipun ada memang pihak-pihak yang meyakini bahwa Prabowo ini orangnya nggak enakan. Ketika orang sudah loyal kepada beliau, artinya loyal tuh sudah berapa kali beliau mencalonkan sebagai presiden, atau dari tahun 98 lah, ketika memang benar-benar Prabowo ini secara hukum tidak bisa dibuktikan beliau itu menculik aktivis 98, dan banyak aktivis 98 ikut bergabung dengan beliau.
itulah loyalitas, sampai mencalonkan presiden berapa kali tidak pernah jadi, tetap aja sebagai followernya. Ya memang ada sedikit apa ya, teka-teki gitu, apakah memang Prabowo seperti itu. Tapi kalau saya mau bilang objektif, memang saya katakan iya. Kok di sisi lain Pak Prabowo itu berpendapat seperti itu. Artinya seperti apa yang dikatakan beberapa tahun yang lalu, bahwa Pak Prabowo ini menilai reformasi itu gagal. Kenapa gagal? Setelah reformasi kan partai itu kan nggak cuma 3, partai menjadi banyak. Akhirnya banyak kepentingan, banyak maunya, dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Setelah terjadi koalisi partai yang memenangkan satu presiden, ya tentu saja presiden yang jadi ini kan pasti menggunakan orang-orang partai yang banyak itu kan. Dan Pak Prabowo menyatakan tidak setuju dengan hal seperti itu. Erat kaitannya dengan kabinet gendut gitu loh. Nggak setuju. Tapi kok sekarang terjadi? Ya ini kan menjadi pertanyaan lagi sebetulnya. Yang masyarakat, ya mohon maaf, politikus juga, ya mohon maaf. Saya bukan berarti sok tahu atau sok paling iya gitu loh. Bukan. Tapi saya coba memahami dari sudut pandang yang lain gitu. Pasti ada sesuatu yang sedang dilakukan Prabowo ini terkait ucapannya yang lalu, dan sekarang kenapa kok kabinetnya jadi gemuk gitu kan. Nah, kalau kembali kepada pribadinya yang selalu saja akan memberikan sesuatu pada orang yang loyal, ya itu sebetulnya pribadi banget ya. Saya yakin iya memang ada begitu, tapi ini kaitannya dengan kabinet itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalaupun Pak Prabowo merekrut orang-orang dekatnya, orang-orang yang loyal, orang-orang yang berintegritas, ya, meskipun kata pengamat, bahkan kata para mahasiswa dan tokoh-tokoh kenegarawan ya, maksudnya tokoh yang tahu ahli tata negara ini, kenapa merekrut orang hanya berdasarkan loyalitas, hanya berdasarkan pertemanan, tapi tidak punya kapasitas, tidak punya otoritas di bidang itu. Ini gimana? Pantesan saja kabinetnya kerjaan seperti ini. Nah, yang saya katakan di awal tadi, pasti ada sesuatu yang dipikirkan oleh Bapak Prabowo, dan pasti ada sebuah strategi yang sedang dijalankan. Kaitannya nggak jauh-jauh dengan statement atau pemikiran yang lalu oleh Prabowo Subianto tidak setuju dengan yang namanya koalisi partai. Walaupun sekarang ini Bapak Prabowo dilingkari atau orang sekelilingnya, baik ring 1, 2, 3 dan seterusnya itu, ada orang dekat, ada koalisi partai, ya itu kan menjadi satu fakta yang harus memang tidak bisa dihindari oleh Prabowo Subianto. Jadi pembicaraan ini memang tidak sesederhana itu gitu loh. Kecuali begini, Bapak Prabowo, apa yang saya bilang tadi, punya pikiran, punya strategi. Saya memang pernah bilang begitu. Saya nggak setuju kabinet gendut. Tapi kok sekarang saya mengalaminya. Nah, sekali lagi, masyarakat harus cerdas melihat hal seperti ini. Alasannya gimana? Bapak Prabowo sudah buktikan kerja yang nyata loh ya, bukan omon-omon ya, bahwa oligarki itu sudah dihajar habis, dibantai habis. Bahkan depan empat mata terhadap oligarki itu. Oligarki siapa? Oligarki yang selama ini memang punya kapital, punya modal, punya jaringan bisnis yang paling terbesar di Indonesia. Dan bahkan di depan oligarki itu berkata, nah seperti cuplikan dari pembicaraan sahabat saya yang
Tentu saja tidak perlu saya ungkap lagi identitasnya, tapi ini informasi dari beliau tentang bagaimana Bapak Prabowo ini menghadapi oligarki. Coba kita simak. Katakan gini ya, presiden yang berani untuk berada di garis depan membasmi ya koruptor, mafia, berani menghadapi oligarki hitam, berani menghadapi anasir-anasir asing, itu hanya 08 ya, berhadapan-hadapan, face to face, berhadapan-hadapan. Bayangkan yang berani ngatur-ngatur 9 naga ya dari semua pimpinan 08, luar biasa, tegas, lugas, berani. Karena apa? Karena beliau berkali-kali mengatakan, saya siap mati ya kan? Untuk membela negeri ini, saya siap mati ya kan? Untuk rakyat saya. Itu berkali-kali loh beliau, setiap pidato pasti yang diucap itu ikrar itu, sumpah itu. Dan di situ kan kita harusnya objektif ya. Objektif. Kita harus mendukung bahwa pemerintah saat ini betul-betul tegas di dalam menjalankan roda pemerintahan, Mas Ari. Itu yang paling penting. Cuman sekarang lagi-lagi tuh, ya kan, asing menginfiltrasi, memberikan narasi yang buruk. Ini kan mereka menggunakan strategi perang hibrida, ya. Perang hibrida kan seperti itu, hibrida itu. Perang hibrida ya. Iya. Dengan narasi bohong, ya kan, menyebarkan hoax, berita-berita palsu. Nah, dari capaian Bapak Prabowo ini ya, yang pasti Anda lihatlah, memutus mata rantai, mengorak-arik jaringan bisnis oligarki, yang akhirnya terkuak kasus yang namanya under invoice, over invoice, yang biang keroknya itu di negara Singapura. Hari ini kan mereka kelimpungan. Dan seperti yang dikatakan oleh, atau saya membuat satu, saya menukil ya, dari pernyataan seorang ahli tata negara yang mengatakan bahwa Prabowo hari ini sedang diintimidasi, sedang ditekan habis oleh para oligarki yang jaringan bisnisnya memang sudah dihancurkan oleh Prabowo Subianto. Presiden sedang mensif sesuatu yang selama puluhan tahun sudah terkonsolidir. Liberalisme, kapitalisme yang sudah terkonsolidasi, sudah menjadi urat nadi ekonomi kita, itu sedang dipotong secara radikal oleh Presiden, dan itu mengacaukan, mengancam, dan segala macam pada orang-orang yang rakus-rakus ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, karena itu saya tidak heran dengan apa yang terjadi sekarang ini. Oligarki ini akan terus bekerja menghabisi Presiden. Nah, itu bukti kan bahwa Pak Prabowo ini memang mengemban amanah rakyat. Kalau mau ekonomi ini bagus dalam sebuah negara, ya jangan mau ekonomi ini dikangkangi atau dikuasai oleh preman oligarki. Ya kita kapan majunya, pasti kan akan disetir semua nih ekonomi Indonesia ini. Nah, Prabowo melawan hal seperti itu. Nah, ini sebagai bukti bahwa kalau kita kembali bicara mengenai koalisi partai yang partainya terlalu banyak, kemudian banyak kepentingan, rakyatlah yang sebetulnya harus tahu dan bekerja sama bagaimana caranya agar koalisi partai, orang-orang yang di DPR itu, di parlemen itu tidak sekarang, seperti sekarang kondisinya, tidak seperti pasar gitu loh. Jadi amanah dari rakyat ini benar-benar tersalurkan dan mereka bekerja beneran. Bukan bekerja hanya membuat undang-undang, membuat regulasi yang menguntungkan. Dugaan kuat, mereka melakukan korupsi secara masif dan itu legal. Contoh besar sekarang ini kan soal MBK. Dan MBK nantilah kapan-kapan kita bahas bagaimana prosedur awalnya. Tapi MBK ini sekarang terbukti kan menjadi ladang korupsi kan. Karena itu tadi kebanyakan partai, kebanyakan orang-orang yang punya kepentingan. Dan Pak Prabowo, saya yakin dia sekarang ini sendirian. Karena hanya loyalisnya, hanya orang yang integritas di sini, kita hitung berapa orang.
Sisanya orang-orang partai semua, koalisi partai maksudnya. Belum lagi orang-orangnya rezim yang terdahulu. Ini kan tidak mudah untuk melakukan hal seperti ini. Mari kita lanjut. Ya kan wis dibayari tau wis ya anakmu dadi kan ya wis kan. Selesai kan. Tinggal berjalan kan. Tapi di tengah perjalanan misalkan keluar dari role yang sudah disepakati, memang ini untuk kepentingan rakyat, itu udah beda lagi kan. Iya kan Mas. Cuman kan masyarakat nggak tahu kan yang secara spesifik ini soal MBG dari mulai awal sampai sekarang terjadi banyak masalah ini kan, terus digaungkan terus untuk itu dihentikan karena alasan yang menyedot anggaran, harusnya untuk pendidikan, harusnya untuk kesehatan gitu kan. Prabowo tahu sebenarnya itu ya. Ya tahu lah Bang, kok bisa dihitung kok. Ya cuman kan maunya 07 kan enggak begitu. Dan kelompoknya ya. Maksudnya Gerakas ya. oh, sebetulnya itu role-nya untuk praktek di lapangan nggak seperti ini ya? Ya kalau apa namanya, kalau tata caranya sebetulnya SOP-nya itu sudah benar. Yang nggak benar itu kan kelihatan jelek karena banyak potongan. Akhirnya kan sajiannya juga nggak bermutu. Ada, maksudnya bukan ada yang tidak bermutu. Oh, karena Dan tidak berkualitas. karena jalurnya banyak calo gitu ya untuk mendirikan satu MBG gitu kan. Iya, terutama yang belakangan. Justru kalau yang punya Polri bagus ya. Oh, nggak semua kan berarti ini? Nggak semua. Ya Polri kan harus pengalaman kan ngono-ngono itu. Iya. Rapi dia. Meskipun sama potongannya sama tapi kan lebih rapi. Iya. Karena satu komando kan, soalnya itu kan. Satu komando, yayasannya ya Yayasan Bayangkara. Iya. Bayangkari ya. Bayangkari. Ya, Bayangkari. Itu bagus lah. Nah, terus yang menggerakkan protes demo ini sebetulnya pemicunya dari mana ini sebetulnya, dan maunya kemana sih sebetulnya? Nyerangnya ke Prabowo. Nah, gerakan-gerakan yang menolak MBG, terlepas ada yang baik ada yang buruk kan, begitu disebut MBG kan MBG semuanya dong berarti kan, dihentikan banyak dari sekian MBG terjadi carut marut seperti itu kan. Sebetulnya dia nyerangnya ke Prabowo atau ke Gibran, atau ada yang memang mengkondisikan? Ya ada yang mengkondisikan yang jelas. Kalau sebetulnya penindakannya itu jauh-jauh bulan sebelum bulan ini ya, sebelum rame ini, mungkin Pak Prabowo itu ya bisa dimaklumi bahwa semua itu memang peninggalan sebelumnya. Tapi kalau membiarkan sampai kejadian ini rame kemarin demo ya, akhirnya orang itu berpotensi tanda tanya. Kok dibiarin sih? Tapi ya memang Prabowo sendiri membiarkan itu juga punya punya landasan dan tujuan lah. Landasannya ya yang pertama kemanusiaan untuk menyehatkan anak-anak bangsa. Yang kedua tujuannya ya yang bermain ya semakin kentara kelihatan siapa pemain-pemainnya ini. Nah, jadi memang rumit sekali memahami persoalan-persoalan yang mungkin saja kita hanya melewat atau kita lihat dari informasi-informasi di sosial media. Sekali lagi, Prabowo ini bukannya pinplan kalau menurut saya, bukannya omong-omong doang. Tapi dari sekian bulan menjabat sebagai presiden, pasti ada capaian-capaian.
Tapi akhirnya kenapa pencapaian-pencapaian yang terkait dengan ekspor satu pintu, kemudian ngorak-arik oligarki, jaringan bisnisnya dihancurkan. Ini tidak lagi diingat oleh masyarakat bawah. Karena apa? Yang diserang terus oleh para kritikus, oleh para mahasiswa dan lain-lain itu selalu saja hal yang itu memang bisa gampang sekali digoreng dan juga dipahami oleh masyarakat awam, seperti kenaikan Pertamax gitu ya. Memang berdampak, semuanya naik. Nah, kenapa bisa naik itu kan kita juga nggak tahu. Kenapa kok alurnya setiap kali ada kenaikan ini kok akhirnya memicu semua barang naik. Berarti kita kan punya kelemahan juga dalam kontrol harga di lapangan itu kan, di pasar itu. Siapa sih oknumnya ini? Yang selama ini kita tidak fokus bagaimana habisin oknum-oknum yang ini naik dikit, misalkan BBM naik dikit langsung naik. Ada gejolak yang itu sifatnya krusial dikit naik semua. Saya bingung juga kadang-kadang kenapa Indonesia dari dulu tidak punya kontrol. Padahal kita punya loh instansi yang terkait. Dari pusat sampai bawah. Tapi kenapa ini kok tidak bisa terkontrol gitu loh. Sementara demonya, sementara kritikannya menghajar terus ke Prabowo Subianto. Seperti yang saya katakan tadi dari konten saya yang sebelumnya. Kalau demo, itu ya harus pas temanya. Dan persoalannya itu di mana? Apakah di ibu kota? Atau di provinsi? Atau di kabupaten? Itu harus jelas. Kalau itu persoalannya misalkan di Jawa Tengah, ya demonya di Jawa Tengah. Jangan demo di Jawa Tengah, itu akhirnya digeneralisir menjadi persoalan nasional. Nah di situ apa gunanya gubernur? Dan gubernur kan punya banyak bupati. Terus gunanya apa bupati yang kalian pilih itu? Ini loh yang kadang-kadang masyarakat kita juga naib juga soal berpendapat menyampaikan itu. Walaupun dilandasi oleh, ini kan negara demokrasi, bebas dong. Tapi kadang-kadang bebasnya itu gak bebas gadeli gitu loh, jancuk gitu. Nah, kembali ke MBG tadi yang kaitannya dengan banyaknya koalisi partai. Jadi menurut sahabat saya tadi bahwa kenapa dari awal MBG itu trial hingga akhirnya terlaksana sebagai implementasi dari BGN, SPBG kemudian ke masyarakat ini nggak segera diaudit keuangannya gitu loh, atau nggak segera diperiksa setelah mungkin 6 bulan diperiksa atau mungkin per 3 bulan diperiksa. Kenapa nggak seperti itu dilakukan? Lah disinilah kan tidak mungkin juga Prabowo dalam hal ini langsung itu audit. Sementara di bawah ngapain? Dia punya kepala BGN. Ya. Kepala BGN punya juga bawahannya, wakil dan seterusnya itu. Kan instansi lain juga kalau mau masuk juga tidak sembarangan gua audit loh, kan nggak begitu juga birokrasinya. Memang sulit sekarang ini posisinya untuk memberantas korupsi yang kecil-kecil itu. Lebih gampang hajar korupsi yang besar. Meskipun ya pelakunya belum ditangkap. Karena menangkap pelaku yang korupsi besar itu meskipun lebih gampang, artinya lebih gampang apa? Lebih gampang disita barangnya, tapi untuk menangkap orang-orang kelas kakap itu juga tidak gampang. Karena apa? Ya pasti bermain dengan para APH. Itu fakta loh. Kalau menangkap kasus kecil, itu kaitannya dengan apa? Dengan birokrasi. Jadi apa? Kuncinya bagaimana sekarang maunya Prabowo itu. Koalisi partai ini dibubarkan. Sekian banyak partai di-cross, di-merger, hanya menjadi 2. Seperti yang dikatakan oleh Gus Dur waktu tempo yang sudah lama lah. Hanya ada partai nasionalis dan partai agamis. Kan cuma 2 ketuanya. Kalau 2 ketuanya, tentu saja walaupun mereka merger itu, ya mereka akan tunduk dengan
cuman 2 kepala. Yang ini tidak banyak kepentingan, tidak banyak kemauan dari orang-orang yang pengen maling, pengen begal, pengen ngerampok kekayaan alam kita ini gitu loh. Ini sebenarnya dimaui oleh Prabowo Subianto. Bagaimana parlemen dibubarin, ganti semua. Partai dibubarin, diringkes menjadi lebih efisien. Kurang lebih seperti itu sumber masalahnya. Apapun produknya, mau MBG, mau di random jadi GMB, mau apalah namanya, tetap punya potensi itu dikorupsi. Mau bagaimana caranya merubah, atau itu nanti MBG diberhentikan, diganti oleh program yang lain, tetap dikorupsi. Selama dari mulai anggota dewan itu, rekrutmennya juga nggak seperti itu. Istilahnya apa? Ini terlepas dari masalah demokrasi ya, pemilihan langsung, tapi kan nyatanya pemilihan langsung bukan menyalurkan amanah rakyat, menyalurkan amanah ketuanya kan. Itu juga udah salah, dan itu bertahun-tahun memang gagal, dan reformasi gagal karena melahirkan banyak partai itu gagal gitu. Itu dirubah. Jadi jangan ngomong korupsi ini program jelek Prabowo, selama itu belum dirubah, jangan ngimpi loh. Semua program ini beres lurus, nggak dikorupsi, jangan ngimpi. Ini bukan hanya semata-mata saya bilang karena Pak Prabowo Subianto yang hari ini memang presidennya, tapi saya bicara sekali lagi, bangsa ini yang terpenting. Ini bukan sok-sokan, saya juga bukan sok idealis atau apa. Tapi mudah-mudahan kita satu pemikiran bahwa memang harus ada yang dibenahi, yang paling krusial itu paling mendesak harus dibenahi urgen gitu loh. Ya mari kita bersama-sama demo ke DPR. Siapa yang di sini lebih otaknya cemerlang untuk bagaimana konsep koalisi partai ini dibubarin. Jadi nggak muncul Samsul, nggak muncul Mulyono yang lain nantinya, gitu loh. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.